Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Intan Kardela. Saya dari kelas 12 RPL 2 dan yang saya hormati Bapak Safwan selaku guru bidang studi Bahasa Indonesia. Dan di sini saya akan menyampaikan pidato tentang pentingnya pendidikan moral dan perkembangan teknologi. Teknologi adalah keseluruhan sarana untuk menyediakan barang-barang yang diperlukan bagi kelangsungan dan kenyamanan hidup manusia. Definisi kedua hal tersebut sangat tidak berkaitan, tetapi pada zaman sekarang ini, moral sangat dipengaruhi oleh teknologi. Maka dari itu, marilah kita bahas hal ini. Hadirin yang dimuliakan Allah, sejak kecil kita diajarkan apa saja yang boleh atau apa saja yang tidak boleh. Hal yang sopan atau hal yang tidak sopan. Hal yang baik dan hal yang tidak baik. Tanpa kita sadari, semua yang diajarkan kepada kita bernama moral. Pada saat kecil, mungkin teknologi belum terlalu mendominasi kehidupan kita, karena saat itu kita hanya mengenal warnet atau warung internet. Selebihnya hanya main bersama teman-teman kita di luar rumah. Tetapi sekarang, para remaja sudah jarang bermain di luar rumah, maka lebih memilih bermain gadget dan kurang bersosialisasi di luar rumah. Di era yang semakin canggih ini, hanya seorang dapat berlaku buruk akibat pergunaan teknologi yang tidak tepat pada tempatnya. Efek dari kecanggihan teknologi tersebut dapat kita rasakan dalam kehidupan sehari-hari, menghilangkan moral dan nilai serta sopan santun yang ada di masyarakat. Akibat pengaruhan teknologi membuat generasi muda tidak lagi mengindahkan moral yang ada di Indonesia. Hadirin sekalian, bisa kita lihat langsung di lingkungan sekitar kita atau bahkan anak-anak kita. Semua banyak yang memilih teknologi daripada mendengarkan nasihat dari orang tuanya. Mereka lebih memilih mencari di kanal internet daripada bertanya kepada yang lebih tua, atau bahkan mereka enggan untuk membaca buku. Internet memanglah mempunyai banyak sekali manfaat yang baik. Internet sebenarnya memberikan banyak pengaruh positif apabila kita memakainya dengan tujuan yang positif pula. Anak-anak zaman sekarang lebih pintar dalam memakai teknologi sehingga orang tua sangat membatasi dan mengawasi. Akibatnya anak-anak mengakses hal-hal negatif dalam internet yang seharusnya belum waktunya untuk mereka akses. Seperti hal yang kita tahu, hal-hal negatif tersebut bahwa pengaruh buruk terhadap anak-anak kita, mereka mulai berkata kasar, menonton pornografi, merokok, dan kekerasan terhadap bersama. Inilah hal yang utama yang menurunkan kualitas moral dan generasi muda. Seperti yang kita lihat di sekeliling kita, sekarang banyak sekali anak-anak yang memulai melakukan kegiatan yang menunjukkan radikalisme. Mereka mulai meniru gaya hidup orang barat yang tidak sesuai dengan ideologi Pancasila. Mereka mulai terpengaruh ajakan yang terbesar dari internet. Jiwa muda terbilang labil, cenderung sangat mudah untuk mempengaruhi berbagai hal. Contohnya, mengikuti kelompok-kelompok yang tidak sesuai dengan kegiatan mereka. Alhasil mereka terpengaruh dengan hal-hal yang tidak seharusnya mereka ikut dan menjadi seorang pemberontak. Sekian kekerasan juga menikah muda yang terjadi karena pergaulan bebas dan sosial media. Mencari teman melewat internet memanglah baik. Selain menambah relasi, kita juga bisa tahu dunia luar lebih dalam lagi. Tapi banyak anak muda yang terlalu mudah dibodohi dengan sosial media. Kurangnya moral yang menjadi penyaring menjadi generasi muda mudah percaya dan mulai terbuai. Akibat banyak generasi muda yang salah pergaulan hingga mereka melakukan hal-hal yang merusak masa depan mereka. Mereka mulai menggunakan narkoba, seks bebas, bahkan terkait HIV. Dan semua itu munculnya pernikahan dini, perceraian muda, penelantaran anak, aborsi, dan lain-lain.
Hadirin yang saya hormati, semua saya sebutkan ini merupakan dampak negatif paling buruk yang terjadi. Lalu bagaimana dengan dampak-dampak hal kecilnya? Mari kita mulai dari lingkup kecil seperti keluarga. Sehingga seringkali ketika makan dan atau ngumpul keluarga besar, anak-anak selalu sibuk dengan gadget mereka masing-masing. Mereka tidak peduli dengan sekitar dan mulai sibuk dengan dunia mereka sendiri. Mereka menjadi tidak menghormati orang-orang di sekitar mereka. Sifat individualisme semakin melekat pada diri mereka. Beralih di lingkup sekolah, anak-anak sekarang diperbolehkan membawa handphone dan mendukung proses belajar mengajar. Tetapi para murid menyalahgunakan aturan ini. Hal tidak seharusnya, seperti bermain HP saat pelajaran sedang berlangsung, mencari jawaban di internet, dan menyingkirkan buku mereka hanya percaya kepada internet. Para hadirin sekalian, sebagai orang yang lebih tua, apa yang harus kita lakukan? Meskipun sekarang teknologi juga mempengaruhi kita, seharusnya kita sebagai orang yang mengerti harus bisa lebih mengendalikan diri kita dan juga anak-anak kita. Sebagai orang tua yang baik, sejak kecil kita harus menemani moral yang baik. Kita bisa mengambil kesimpulan bahwa pengaruh yang terdapat pada teknologi berpengaruh negatif, terutama terhadap moral anak-anak. Hal ini perlu adanya generasi kerjasama antara orang tua, keluarga, sekolah, dan masyarakat. Diharapkan dapat ikut berperan dalam mempergaul dampak kemajuan teknologi ini agar tidak kebablasan. Anak sangat perlu pendamping dalam menggunakan ponsel maupun gadget yang dapat menggunakan internet, agar mereka tertata dan tidak berjerumus maka situasi yang tidak sewajarnya di dalam proses pertumbuhan. Poin yang paling penting dan utama adalah memberi dan menanam nilai-nilai moral, agama, dan akhlak mulia pada anak dari dini mungkin, dan ditambah lagi anak selalu dibimbing dan diarahkan ke hal-hal yang baik. Karena anak cenderung selalu meniru apabila seseorang anak kecil dididik dan diarahkan ke contoh yang baik, terutama landasan agama yang baik, agar saat dewasa nanti akan terbiasa dengan sikap yang baik, dan jika terjadinya penyimpanan anak akan kembali ke arah yang benar lagi, agar pendapat dan penghasilan generasi calon-calon penerus bangsa yang tangguh dan berakhlak mulia. Tetapi itu tidak akan berhasil apabila kita orang tua tidak memberikan kasih sayang dan perhatian yang cukup. Karena sesungguhnya generasi emas lahir dari keluarga yang berguna, hangat, dan dipenuhi kasih sayang. Yang melanggar tapi dengan pengertian, yang mengekang tanpa kekerasan, dan mengajar dengan penuh kasih sayang. Jadi, mari kita lakukan hal terbaik untuk kita, keluarga kita, bahkan bangsa, dengan menjunjung tinggi moral dan mengedepankan kehangatan keluarga. Mungkin hanya saja yang dapat saya sampaikan. Jika ada salah, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.